Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zaskiatun Nufus Anwar. Aku dari kelas 10B. Jadi di sini aku bakal ngebahas tugas PPKN bagian H yang berjudul kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia adalah budaya yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang hingga Merauke. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu kolaborasi? Jadi, kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok loh. Nah, mereka yang terlibat kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk mewujudkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi, kolaborasi antar budaya di Indonesia merupakan suatu bentuk interaksi antara berbagai suku, tradisi, adat yang ada di tanah air. Nah, Indonesia sebagai negara yang lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah, Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang dapat saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang unik loh. Nah, kolaborasi ini dapat terjadi dalam bidang seperti seni, musik, kuliner, arsitektur, dan lain-lainnya. Nah, di sini aku bakal ngebahas contoh kolaborasi antar budaya di Indonesia. Jadi contoh yang pertama itu ada seni dan musik. Nah, jadi contoh yang pertama dari seni dan musik yaitu musik keroncong. Kalian tahu gak sih apa itu musik keroncong? Jadi, musik keroncong itu musik yang menggabungkan dua musik tradisional Jawa dengan pengaruh Portugis loh teman-teman. Lalu yang contoh yang kedua ada gamelan dan orkestra. Nah, di gamelan dan orkestra ini beberapa pertunjukan modern memadukan gamelan dengan musik klasik barat loh. Lalu yang ketiga ada kolaborasi musik etnik. Nah, jadi di kolaborasi musik etnik ini, grup musik seperti Kua Etnika atau Krakatau Utuho menggabungkan alat musik dari berbagai daerah, teman-teman. Lalu contoh yang kedua dari kolaborasi antar budaya di Indonesia yaitu ada tari dan pertunjukan. Nah, contoh yang pertama dari tari dan pertunjukan ada di Senda Tari Ramayana. Jadi, Senda Tari Ramayana ini menggabungkan dua unsur tari Jawa dan Bali dalam satu pertunjukan. Lalu contoh yang keduanya ada Festival Budaya Nusantara. Nah, jadi Festival Budaya Nusantara itu adalah acara yang menampilkan berbagai tarian dari seluruh Indonesia dalam satu panggung lah teman-teman. Nah, lalu contoh yang ketiga ada di kuliner. Nah, jadi contoh pertama untuk kuliner yaitu pempek dari Palembang dengan sambal dari Sunda. Lalu contoh yang kedua ada soto Nusantara. Nah, jadi soto dari berbagai daerah memiliki soto khasnya. Dan kini banyak inovasi dengan menggabungkan bahan dari berbagai daerah. Lalu contoh yang keempat adalah arsitektur dan bangunan. Nah, jadi contoh pertama untuk arsitektur dan bangunan yaitu Masjid Menara Kudus. Nah, jadi di Masjid Menara Kudus ini arsitektur Islam menggabungkan dengan unsur Hindu-Buddha. Nah, lalu yang kedua itu ada rumah adat campuran. Nah, beberapa desain rumah modern mengadopsi unsur rumah adat dari berbagai daerah seperti rumah joglo dengan sentuhan Minangkabau. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima ada di pakaian dan fashion loh teman-teman. Nah, jadi contoh yang pertama untuk pakaian dan fashion yaitu batik dengan motif dari berbagai daerah. Misalnya batik dengan motif Dayak, Papua, Betawi dalam satu kain. Lalu yang kedua ada kombinasi ulos dan kebaya. Nah, beberapa desainer menggabungkan kain ulos dari Batak dengan kebaya khas Jawa. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya yaitu kolaborasi budaya ini menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya identitas nasional. Kolaborasi semacam ini juga penting untuk menjaga harmoni dan toleransi antar suku, serta mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah informasi, salah pengucapan, salah kata, atau lain sebagainya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.